Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sempat buron 2 pekan, polisi meringkus turis Italia yang berbuat mesum di kawasan Kuta. Polisi meringkus 2 pelaku pengeroyokan seorang buruh bangunan di Banjar Tegal Kepuh, Desa Kabel-Kabel Tabanan. Masyarakat di Gianyar mulai melirik kembali usaha ternak ayam kampung karena menguntungkan. Pasar Seni Kuta kini megah dan modern, namun tidak bisa menutupi kekecewaan para pedagang di pasar ini. Mereka mengeluh semenjak menempati Pasar Seni Kuta Badung 4 bulan lalu, pembeli khususnya wisatawan asing yang berkunjung masih sangat sedikit. Rupanya pasar yang bersih dan modern ternyata belum bisa menarik wisatawan untuk datang berbelanja. Pedagang mengaku omset penjualan mereka sedikit di pasar ini, antara 150 hingga 200 ribu rupiah per hari, tidak sebanding dengan modal yang sudah dikeluarkan. Meski demikian, sebagian pedagang mencoba bertahan dan sebagian lagi mencari tempat lain yang lebih strategis dan menguntungkan. Kadang-kadang 2 minggu belum tentu dapat garis sepleser pun. Ya kalau memang ada, enggak boleh bohong kita. Memang tempatnya bagus, baru masuk ada, tapi tamunya dah produk Cina, dia masuk keliling terus datang. Belok kiri datang ke sini lagi, tapi tidak belanja. Pedagang mengatakan agar Pasar Seni Kuta ini tidak menjadi gedung kosong, mereka meminta pengelola segera mencari jalan keluar. Betul Pak, ya lantai 2 dan lantai 3, kalau lantai 3 saya rasa dari teman-teman lantai 3 bilang ke saya wisatawan yang agak usianya 50 tahun ke atas itu mengeluh dengan kondisi tangga Pak, itu aja sebenarnya, karena kemampuan untuk naik tangga itu yang berkurang Pak. Artinya jarang ada pembeli ke lantai 2 ataupun lantai 3? Lantai 3 terutama Pak, lantai 3 baru berapa persen yang buka, lantai 2 udah 80% yang buka, lantai 1 99% lah udah buka. Pemkab Badung berencana membangun tempat parkir berskala besar di depan Hotel Paradiso sehingga bus pariwisata yang membawa wisatawan bisa masuk ke kawasan Pasar Seni Kuta. Selain itu, tahun depan Pemkab juga berencana memberikan modal tambahan untuk pedagang yang berjualan di Pasar Seni Kuta sehingga ratusan pedagang tidak perlu meminjam uang. Kalau sudah masuk kategori UMKM per orang nanti, itu akan kita anggarkan bantuan penguatan modal. Sehingga saya tidak mau nanti ada warga masyarakat kami yang sudah bergerak UMKM menghidupkan perekonomian, sehingga akan menumbuhkan daripada nilai beli masyarakat tinggi ini, nanti mereka harus pinjam uang. Kita akan upaya berikan sebuah motivasi dari pemerintah sebagai wujud perhatian, sehingga mereka akan enak untuk berusaha. Pengelolaan Pasar Seni Kuta kini diserahkan ke Desa Adat Kuta. Pasar ini dibangun dengan anggaran lebih 55 miliar rupiah dan diperuntukkan kepada UMKM agar lebih kreatif dan giat dalam berusaha. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Kota Denpasar tengah mempersiapkan penggunaan nyamuk Wolbachia, yakni jenis nyamuk yang bisa membunuh virus yang dibawa nyamuk Aedes aegypti. Penggunaan nyamuk Wolbachia ini akan dimulai pada akhir tahun 2023 dengan menyebarkan wadah telur nyamuk Wolbachia atau mosquito release container di kawasan Pemejutan Kelot Denpasar pada Senin pekan lalu. Selama 2 pekan, kontainer akan disebar ke 453 rumah di 24 desa di Denpasar dan 55 desa di Buleleng dengan bantuan 15 orang kader dari puskesmas setempat. Kontainer akan ditempatkan dengan jarak 10 meter antara satu rumah dengan rumah yang lain. Dalam satu kontainer berisi 500 telur nyamuk Wolbachia.
Aja gini untuk untuk demam berdarah itu nanti dikasih gini telur nyamuk itu di anak saya. Ya, biar masyarakat enak kena DB aja. Kita memberikan edukasi kepada kader bagaimana caranya dalam keladi ini menempatkan wadah telur nyamuk yang sebenarnya di tempat di rumah-rumah itu supaya mereka tidak salah dan titiknya itu benar sesuai dengan arahan yang kita harus sampaikan. Satu rumah dengan satu rumah lain itu jaraknya 10 meter. Jadi sesuai dengan grid yang kita udah tentukan. Kalau dalam satu MRC itu kita punya 500 telur nyamuk bersama dengan makanannya ada di situ. Jadi cukup satu kapsul masukkan di dalam wadah telur nyamuk itu. Di dalam 10 hari dia akan jadi nyamuk dewasa. Nanti paling lambat pun 12 hari, tergantung pada ininya, tempatnya dan sebagainya. Dan supaya ini kan artinya bakteri alami yang dibuat dari bakteri alami daripada Wolbachia ini. Dan sudah terbukti di Jogja menurunkan kasus demam berdarah itu 77%. Dan kan menurunkan perawat inap di masa di Jogja itu terbukti 86%. Bahkan di 12 negara berhasil dengan metode Wolbachia ini. Jadi di Bali ini merupakan pilot project kita yang dibantu oleh Defense Australia supaya membantu di Bali ini bebas. Uji coba penyebaran nyamuk berwolbachia telah dilakukan di kota Yogyakarta dan terbukti ampuh menekan kasus DBD hingga 77%. Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar. Beternak ayam lokal Bali kembali naik daun. Saat ini masyarakat di Gianyar mulai melirik kembali usaha ternak ayam kampung karena menguntungkan. Selain dagingnya lebih gurih, ayam kampung di Bali banyak diminati karena banyak digunakan dalam upacara adat. Seperti ritual mebayu dan ayam caru, sehingga usaha ternak ayam kampung ini kembali bergairah. Sayangnya, usaha ternak ayam kampung masih banyak dilakukan secara tradisional dan belum dilakukan secara profesional. Padahal dari sisi harga, ayam kampung lebih mahal dan bila dikelola secara baik dan benar akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Untuk ayam untuk caru mentan nih Pak. Biasanya yang paling laris? Yang berumbun sama hitam nih Kak. Kalau harga? Harga ya 15 sampai 25 nih Kak. Kemana aja pasarnya Pak? Bentar nak ngerarah nih Kak. Kemana? Dari mana? Dari Blabatu, Gianyar, dari seputaran Kesian juga nih Kak. Dibandingkan dengan melihara ayam lain gitu, kalau melihara gini gimana untungnya Pak? Lebih cepat nih Pak, dan gampang rawatnya nih Kak. Kalau panen itu mulai pas umur berapa bisa dijual? 1 bulan setengah, 1 bulan. Harga dari paling rendah dan paling tinggi? 15 sampai 25. Ini untuk pelestarian Prasmanuktah ayam Bali. Intinya kita dengan dukungan peternak, ayam-ayam taru kayak berumbun yang sudah mulai langka itu kita akan kembangkan. Dibanding ayam ras, ayam kampung memiliki kualitas daging yang lebih baik dan sehat. Daging ayam kampung juga memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik, sehingga tidak membawa penyakit. Tidak ada salahnya menggalakkan ternak ayam kampung dan bersaing dengan ayam ras yang harganya lebih murah. Namun bila populasi bertambah, maka harga ayam kampung semakin kompetitif. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.